Saudara-saudara, kenapa kita berdiri di sini? Memberontak? Betul, kita mau memberontak. Agar kita nggak jadi orang miskin selamanya. Agar anak cucu kita nggak hidup miskin. Ayo serbu. Serang. Tembakan panah. Gerombolan sampah masyarakat. Bunuh mereka. Mundur. Nggak nyangka. Pasukan yang kubangun susah payah, ternyata mudah dihancurkan. Bos, ini bukan salah kita. Lawannya terlalu kuat. Peralatan kita cuma panci wajan, nggak bisa lawan mereka. Iya bener. Bos, gimana kalau kita nyerah aja? Perang butuh duit, tapi kita justru nggak punya duit. Kalau punya duit, ngapain memberontak? Tapi nggak punya duit, ngapain memberontak? Nggak ada duit yang nggak bisa memberontak dong. Duit. Duit kalian mana? Bos, kami bertiga ini kan miskin. Makanya nyatu jadi satu kesatuan. Mana ada duitnya? Kayaknya nasib kita cuma jadi orang rendahan. Oh ya bos, kan kamu punya darah naga, bisa hubungi 3 dunia. Minta cucumu kirimkan duit ke kita. Dasar, itu habisin tenaga hidup. Mau bikin aku punah? Kenapa kalian gak minta cucu kalian kirim duit? Bos, apa kamu lupa? Kami udah punah keturunannya. Iya bener. Kayaknya cuma bisa ngandalin kamu, cucu. Cucu. Aduh, lelah banget lembur. Kayaknya dengar suara aneh. Pelatihan, ini kan rumahku. Kamu berani-berani macam-macam sama aku. Nggak takut suamiku tiba-tiba pulang? Bukannya kamu yang godain aku duluan? Aku nggak. Pelatihan jahat banget sih. Suamimu si kura-kura ijo itu memang tolol banget. Setiap hari kerja keras cari duit di luar. Siapa sangka, buat biayain wanita buatku. Aku kan nggak nikah resmi sama dia, apalagi tidur sama dia. Kalau tidur ya sama kamu. Saokian. Lagi ngapain? Kerjaan nggak diselesaikan, pulang ngapain? Aku kerja lembur siang malam buat cari uang, beliin kamu rumah. Aku nggak suruh kamu kerja, cuma di rumah aja, udah 3 tahun. Sampai sekarang, aku aja nggak berani sentuh tanganmu. Kamu malah sama cowok ini. Kalau kamu seberani Kak Su, aku udah mau sama kamu dari dulu. Lui, kamu mau ngapain? Aku peringatin kamu. Kalau kamu berani sentuh Kak Su, aku cabut muka kamu. Sampai sekarang kamu masih bantuin dia. Gimana, si kura-kura ijo? Berani mukul aku? Sini, pukul sini. Kak Su dia nggak mati, kan? Santai, nggak bakal mati. Kalaupun mati juga nggak apa-apa. Jangan panik, kakakku itu orang dalam. Terus kita harus gimana sekarang? Ya gimana lagi? Kan udah mau cari sensasi. Ya harus tuntas dong. Cucu manis, ini kakekmu. Bakarin uang dong. Kakek? Mimpi? Pasti lagi mimpi. Udah waktunya bangun. Ini bukan mimpi. Apa aku udah mati dipukul Hansu? Kakek, aku mati. Mati pengecut. Keluarga lu udah putus keturunan.
Ah, dasar payah. Mati apaan? Ini Songjie, bangun. Hahaha, cucu manis, ketemu kakek kaget enggak? Terkejut enggak? Kakek. Sejak kapan kakek jualan rumah? Songjie itu dunia antara yin dan yang. Kamu nggak mati. Kakek udah pakai setengah liter darah naga buat panggil kamu ke sini. Ya, Iya, darah khusus keluarga lu. Kakek kesini mau kasih tahu, kakek pengen kuasai Tian Xuanjie. Kurang duit. Pulang, terus bakarin kakek uang. Ini Liang Jietong, kayak HP. Bisa nyambungin dua dunia. Bawa ini pulang. Cepetan bakarin kakek uang. Nanti kalau kakek jadi kaisar Tian Xuan. Kakek jemput kamu sini jadi pangeran muda. oke. Kakek. Diam aja ngapain? Cepetan pergi. Kakek. Songjie. Bakar uang. Kakek udah terima. Tapi soal kamu mau angkat aku jadi pangeran muda. Kayaknya nggak usah deh. Aku bakal bakarin dulu, kamu terima dulu. Dihabisin aja, jangan disimpan-simpan. Cucumu ini emang gak punya apa-apa, tapi pasti cukup buat kakek. Kalau kakek hidup enak di sana, jangan sampai kau lupa cucumu ini ya. Doakan saja aku cepat menang lotre, langsung meraih puncak kehidupan. Sang pangeran muda benar-benar menelepon. Ir, kau orang biasa, tidak bisa sekaligus membakar begitu banyak kertas sembahyang. Akan banyak menghabiskan energi vital, merusak tubuh. San Pao, berapa lama ini cukup untuk 100.000 pasukan? Bahkan untuk 1 juta pasukan, bisa bertahan setengah tahun. Kita kaya raya, Tuan. Segera rekrut pasukan, dan beli kuda. Aku juga mau jadi besar dan kuat, di alam Xuantian ini. Merebut wilayah yang luas. Tuan perkasa, pangeran muda hebat. Apa aku sakit ya? Aku cuma bakar sedikit kertas. Langsung kayak lembur semalaman. Gak tahu juga. Apa kakek sudah terima yang kubakar? Atau jangan-jangan dikira kubakar terlalu sedikit? Haha cucu, yang kau kirim buat kakek, sudah kakek terima. Sangat puas. Kau sudah capek-capek. Gak apa-apa, sebagai cucu, memang harus sedikit berbakti. Benar-benar cucu kakek yang baik. Sekarang kakek sudah punya. Kakek kirimkan hadiah untukmu. Hadiah? Di mana? Apa ini? Pil naga surya, 9 transformasi. Ini kakek habiskan. 5 juta tael perak, beli formasi teleportasi 2 alam. Untuk dikirim ke kamu. Makan ini, bisa bikin kamu penuh energi. Punya tubuh sekuat baja. Beneran? Tunggu dulu. Pergi sana. Aduh, Tuan. Aduh, bahaya Tuan. Pil naga surya, 9 transformasi ini, ganas sekali. Perlu keseimbangan yin yang, untuk menetralkan efek obatnya. Kalau tidak, energi vital akan meledak dan merusak bagian bawah tubuh sampai mati. Iya. Apa benar? Kau mau celakain aku? Soeku baru aja kabur sama orang, dendam belum sempat. Aku udah mau mati. San Pao, cepat antar Meng Luo ke sana. Tuan, Meng Luo lagi patroli di luar. Sekarang dipanggil balik juga nggak sempat. Iya, ini. Gimana dong? Gimana? Tuan. Hamba punya cicit perempuan. Wajahnya di Provinsi Zhejiang juga termasuk nomor 1. Bisa nggak ia dapat kehormatan melayani sang pangeran muda? Kayak gimana rupanya? Aduh, kalian berdua jangan ngobrol dulu. Urusin aku dong. Di mana?
Cucunya yang pegang. Hei, masih ngelamun apa? Cepat pergi, nyawa lebih penting. Oke, aku benar-benar dikhianati habis-habisan. Xiaorongyu, oh Xiaorongyu. Kamu tidak menyangkakan, aku memasukkan obat ke dalam gelmu. Jahat sekali kamu. Jahat apa salahnya, sekarang? Kamu masih saja jadi mangsaku. Aku Gao Qisheng, apa yang aku inginkan? Pasti akan menjadi milikku Gao Qisheng. Lepaskan aku. Patuh ya. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Xiao tidak akan membiarkanmu pergi. Lepaskan aku. Sejujurnya aku memberitahu kamu, tahukah kamu siapa yang memasukkan obatnya? Itulah ibu tirimu, keluarga kamu Xiao. Mereka justru sangat ingin berhubungan dengan keluarga kami Gao. Lepaskan aku. Siapa itu? Pergi sana jauh-jauh. Maaf banget kakak, maaf banget, saya salah masuk kamar. Tolong saya. Tolong. Dia mau memperkosa saya. Tolong. Tidak, aku tidak boleh terus menjadi pengecut seperti ini lagi. Aku tidak boleh. Pergi dari tubuhnya. Satu. Kamu mau mati ya? Tanganku. Dasar brengsek. Jangan datang, jangan dekati aku. Pergi. Kamu tunggu aja, aku akan kembali. Tolong bantu saya. Bukan aku mau bilang kamu. Maaf, kemarin memang salah saya. Saya pasti akan bertanggung jawab sebaik mungkin, benar-benar akan bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Hanya dengan kamu? Sudah sampai sekarang, lebih baik kita manfaatkan situasi ini. Siapa nama kamu? Louis, Sudah menikah? Baguslah, karena kamu katakan mau bertanggung jawab sama saya. Besok datang ke keluarga Xiao di Provinsi Zhe untuk melamar. Tidak mau. bukan, tidak. Oke, saya mau. Kartu ini ada 2 juta yuan, jadi laki-laki saya. Pakaian tidak boleh terlalu murahan. Ambil ini, beli baju yang layak. Aku ini, apakah sudah digamparin ya? Terus, 30 tahun lebih saya jaga keperawanan, sia-sia saja jaganya. Tapi obat Jiu Zuan Long Yang dan dari kakek ini, sungguh luar biasa. Wah, efeknya kuat banget ya. Terima kasih, kakek.
cucu Lui. Nanti pasti lebih rajin menghormatimu, tiap hari bakar kertas sembahyang. Bakar kertas sembahyang lebih banyak. Shao Qian Hansu. Kalian yang berutang padaku, akan kubalas berlipat ganda. Su, hari ini kemajuan besar? Besar. Pacarmu yang sampah itu semakin gak cocok buat kamu. Ngapain sebut si idiot itu? Lain kali kita di rumahmu lagi, biar pacarmu yang sampah itu jaga pintu, gimana? Aduh, jahat banget sih. Shao Qian. Wah, siapa ini rupanya si pengecut? Gimana, suka ya sama celana hijau ini? Katanya aku lemah. Hari ini aku datang bukan buat buktikan aku kuat. Cuma mau kasih tahu kalian. Harga diriku yang hilang, pasti kuambil kembali. Aku nikah sama kamu? Enggak kan? Kalau enggak, aku mau sama siapa? Urusanmu apa? Aku memang suka Su. Su lebih kuat darimu. Nak, berani datang, aku salut. Tapi game ini bukan tempat sembarangan, mau datang ya datang, mau pergi ya pergi. Jadi ku beri 2 pilihan. Pertama, sujud. Sembah 3 kali ke semua yang di sini. Kedua, gak usah yang lain, langsung yang kedua aja. cari mati. Aku hancur. Serang dia. Lui, kamu hebat banget. Kamu kasar banget. Tapi, aku suka. Lepas baju. Lepas. Di sini, Iya, di sini. banyak yang lihat, nggak baik deh. Aku lepas di rumah aja. Aku pakai stocking buat kamu. Stalking. Siapa yang mau kamu? Minta lepas barang yang kubeli buat kamu. Kembalikan padaku bajumu, sepatumu, tasmu, dan cincinmu. Lui, kamu gila ya? Aku memang gila. Tapi aku mengambil kembali barang-barang milikku sendiri. Bukankah itu seharusnya? Semua ini kamu berikan padaku dengan sukarela. Aku sama sekali tidak akan mengembalikannya padamu. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku menyesal. Kakek, kamu benar-benar kakek kandungku. Obat yang kamu berikan padaku sangat manjur. Sekotak penuh, semoga bisa diterima. Umumkan, mulai sekarang ikut aku Luming. Semua orang bisa kenyang dan berpakaian hangat. Terima kasih, Tuan. Tuan perkasa. Berkat Tuan muda, kalau tidak, kami bahkan tidak bisa makan kenyang. Mana ada uang untuk ganti baju, sekarang semangat pasukan membara. Pencapaian besar bisa tercapai. Tuan muda mengirim uang lagi. Uang sebanyak ini, aku mau, kali ini benar-benar kaya. Bukankah uang ini terlalu banyak? Agak banyak sih. Cucuku ini terlalu berbakti, benar-benar terlalu berbakti. Cucu, kamu bakar uang sebanyak ini untuk kakek. Tubuhmu sanggup enggak? Bukannya itu karena kamu, berikan aku itu apa? Pil kekuatan 9 putaran, sungguh terlalu manjur. Bagus kalau manjur, kamu kan cucu kesayangan kakek. Cucu, kakek mau kasih tahu sesuatu. Mau istri enggak? Kakek baru saja menerima 2 anak perempuan, cantik sekali. Cocok jadi istri kamu. Gak usah, kakek, itu simpan saja sendiri. Besok aku akan melamar ke keluarga Xiao. Anak perempuan keluarga Xiao itu untuk mengatasi kesulitanmu. Tidak sah.
Nggak bisa, kakek. Dia mengambil milikku yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Pertama kalinya. Dan dia juga cantik sekali. Aku janji padanya. Pasti akan menikahinya. Tidak apa-apa, nikahi saja semua, anak kecil baru pilih-pilih. Kakek yang tentukan untukmu. Kamu kan cucu Luming. Besok melamar ke keluarga Xiao, jangan sampai malu. Begini, kakek kasih kamu hadiah. Suruh Meng Luo bawa pulang bersamamu. Bukan. Mau, kakek? Ya sudah begitu. Hormat pada Tuan Muda, Jenderal memerintahkan kami datang untuk memberikan hadiah. Xiao San, cucuku akan menikahi cucumu. Kamu tidak merasa dirugikan, kan? Oh tidak, cicitku. Bisa menjadi istri cucu jenderal, itu adalah keberuntungannya. Hamba sangat mengharapkannya. Bagus kalau tidak merasa dirugikan. Kuberi kamu kesempatan menampakkan diri dalam mimpi. Beritahu keluargamu, cucuku besok akan melamar ke keluarga Xiao. Layanilah dengan baik, kalau tidak, kukuliti kulitmu. Terima kasih, Jenderal. Hari ini, pertama untuk upacara sembahyang leluhur keluarga Xiao. Kedua, tadi malam leluhur menampakkan diri dalam mimpi, mengatakan hari ini keluarga kami akan kedatangan seorang pria luar biasa untuk melamar. Kakek, serius? Hari ini pacarku akan datang? Kebetulan datang ke keluarga Xiao. Serius? Benar-benar serius. Dia adalah Tuan Muda Li dari Provinsi Zhejiang. Li Yunfei. Bagus. Sungguh bagus sekali. Leluhur bermimpi mengatakan, orang ini statusnya mulia, suruh keluarga Xiao melayaninya dengan setia. Tak disangka ternyata Tuan Muda Li dari Provinsi Zhejiang. Leluhur melindungi keluarga Xiao. Rong Yu, sekarang Fei Fei. Berkontribusi besar bagi keluarga Xiao. Posisi CEO Grup Xiao. Serahkan saja pada Fei Fei. Kakek, kenapa? Grup Xiao kan? Baru mendapatkan keadaan seperti ini denganku, mana bisa diserahkan begitu saja? Aku tidak setuju. Kamu adalah anak keluarga Xiao, harus mempertimbangkan kepentingan keluarga Xiao. Sekarang Fei Fei, demi keluarga Xiao, menemukan calon suami kaya raya, itu keluarga Li. Cukup sedikit yang keluar dari celah jarinya, keluarga Xiao langsung makmur. Kakak Rong Yu, kamu boleh meragukan kemampuanku. Tapi kamu tidak boleh meragukan mimpi leluhur juga palsu. Apakah kamu sedang meragukan para leluhur keluarga Xiao? Tapi dia kan belum datang melamar? Tuan, di luar ada seorang pemuda bernama Lu Yi. Katanya datang untuk melamar. Lu Yi? Tak disangka dia benar-benar datang. Kakek, kebetulan sekali. Hari ini pacarku juga akan datang melamar. Tampaknya orang terhormat itu. Belum tentu Tuan Muda Li itu, kan? Sudahlah, apakah dia calon menantu keluarga Xiao? Bawa masuk saja lihat langsung. Kakak, ini bukan pacarmu, kan? Kelihatannya memang agak memprihatinkan. Pintu keluarga Xiao bukan sembarang orang. Bisa masuk. Wah, selesai. Leluhur tidak menyebutkan nama calon menantu. Tapi melihat penampilannya yang memprihatinkan, sepertinya bukan. Sudahlah, coba selidiki latar belakangnya dulu. Kamu Lu Yi? Betul. Anda datang untuk melamar siapa? Saya melamar. Dia. Kakak sepupu, pacarmu tidak mungkin tidak tahu. Siapa namamu, kan? Saya dan dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Menurutku, kakak sepupu kamu cuma tidak rela melepaskan posisi CEO ini, sengaja cari aktor. Sayangnya, cari pengemis. Rong Yu, kamu benar-benar sembarangan. Saya tidak. Pokoknya. Dia juga datang untuk melamar, kan? Melamar? Sejak kecil saya belum pernah lihat siapa datang melamar dengan tangan kosong. Tidak. Kemarin saya kan sudah kasih uang. Kenapa masih pakai baju seperti ini? Kamu kan belum resmi jadi istri, pria sejati. Tidak boleh terima uang wanita. Apa itu? Kakek, mas kawin saya bawa. Benar-benar, konyol sekali, saya sudah hidup. Belum pernah lihat siapa yang kasih mas kawin seperti ini. Ini kenapa? Mas kawin? Cuma ungkapan perasaan, tidak perlu yang mahal. Ungkapan perasaan? Baik, saya akan tunjukkan apa itu perasaan. Tuan Li dari Zhejiang datang, cepat sambut. Kakek, saya datang untuk... Anda datang untuk melamar kan? Ya,
saya memang datang untuk melamar. Tapi kali ini datang terburu-buru, tidak siapkan mas kawin bagus. Satu set properti senilai 30 juta. Satu kotak permata mutiara giok, satu akar ginseng gunung tua 300 tahun. Hadiah kecil ini tidak seberapa. Baik, Anda adalah menantu baik saya. Sial. Orang lain kasih hadiah semahal itu, mas kawin dari kakek saya meski mahal. Tidak akan lebih mahal dari mereka. Habis, malu besar nih. Kamu kan juga bawa hadiah? Kenapa sekarang belum dikeluarkan? Saya ini. Sudah, hal ini sampai di sini saja. Mau jadi CEO ya jadi saja, jangan persulit dia. Kakak bilang begitu, sepertinya adik ini memaksa kakak ya. Lebih baik kita semua lihat bersama. Pacarnya Xiao Rongyu bawa barang bagus apa? Aduh, Kamu. maaf ya, Kak, saya tidak sengaja. Barang yang kamu bawa jatuh, jangan salahin aku ya. Xiao Fei. Gak apa, aku ganti. Masih ada emas dihiasi giok di toko barang antik biasa. Paling murah harganya. Sekitar 1.000 yuan, aku kasih 1.000. Ambil batu jelekmu, cepat pergi. Kamu buta ya? Ini bukan batu jelek, ini segel kekaisaran. Kalau keluarga Xiao gak suka pernikahan ini, aku batalkan. Segel kekaisaran. Kakek, pertama kali aku lihat orang lamaran bawa ini. Xiao Fei, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Ya aku keterlaluan, mau apa? Kamu cari pria liar, berani ngomong gitu ke aku. Segel kekaisaran. Ini beneran segel kekaisaran. Segel asli, sejarah punya banyak segel, meski asli. Berapa harganya? Ini bukan soal uang, ada tulisan di sini. Ada tulisan di segel giok, wajar kan? Tapi yang tertulis, diberi mandat langit, umur panjang dan makmur. Ini, segel pewaris negara, segel kekaisaran. Ini beneran segel kekaisaran. Kakek, meski segel pewaris negara, benar barang antik. Paling cuma bernilai puluhan juta, perlu heboh gini? Cukup, kamu gak ngerti. Kamu tahu gak sih nilai segel pewaris negara? Aku gak ngerti, kan cuma batu jelek. Oke, aku tanya, Mona Lisa yang tak ternilai. Sama segel pewaris negara ini, mana yang lebih mahal? Ya pasti Mona Lisa lebih mahal. Itu karya legendaris Da Vinci. Sekarang harganya minimal ratusan miliar. Kamu? Aku kasih tahu. Isu tolek yang ditempel segel pewaris negara lebih bagus dari Mona Lisa. Kalau aku nemu Mona Lisa, itu jadi milik negara. Tapi kalau nemu segel pewaris negara ini, negaraku jadinya milikku. Tapi kan cuma batu. Diam, kamu ngerti apa? Kamu tahu aku sekarang. Pegang segel ini tiba-tiba mati, ribuan tahun kemudian. Sejarah bakal komentar gimana? Mereka bakal bilang mangkat. Kakek, kasih lihat segel pewaris negara ini. Ngapain? Tanpa izinku, siapa suruh lihat? Segel pewaris negara, hadiah lamaran dari kakek. Ternyata segel pewaris negara terlalu berharga ini. Kalian benar-benar bodoh, barang palsu industri modern. Bikin kalian heboh gini, Tuan Li, maksudmu apa? Stempel kerajaan ini persis seperti yang digambarkan dalam buku kuno. Bagaimana mungkin ini palsu? Gunakan otak kalian, pikirkan baik-baik. Anak ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, gabungan juga nggak sampai 100.000. Dia sanggup beli stempel kerajaan? Louis, stempel kerajaan ini kamu dapat dari mana? Kakek saya kasih. Kakekmu? Siapa namanya? Saya nggak ingat di Zhejiang ada kolektor bermarga Lu. Ada kolektor bermarga Lu. Kakek saya. Kakek saya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Tapi saya jamin, stempel kerajaan ini benar-benar kakek saya yang kasih. Dikasih kakeknya? Mungkin kakeknya jago mencuri makam. Kapan dia kasihnya? Yaitu beberapa hari lalu. Kakek. Perkataan anak ini sudah terbantahkan sendiri. Yang Master Li, maksudmu apa? Dia bilang barusan. Kakeknya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Gimana caranya? Stempel kerajaan negara ini bisa dikasih beberapa hari lalu? Siapa tahu, kakeknya kirim mimpi. Saya cuma dengar soal kirim mimpi, belum pernah dengar. Kirim mimpi bisa sekalian ngasih barang. Nah, dari sini bisa dilihat. Stempel kerajaan ini cuma replika modern. Saya Kamu berani mukul saya? sengaja mukul kamu. Berani sekali. Orang-orang. Cepat pergi. Gak apa-apa, cuma segini orangnya. Pas buat coba batas kemampuan sendiri. Nggak tahu mati. Serang.
Cuma segini? Ini nggak mungkin. Kamu mau apa? Saya kasih tahu, kamu nggak percaya stempel kerajaan ini ya sudah. Tapi kamu nggak seharusnya ngancurin barang pemberian kakek saya. Bagus, kakek. Kali ini keluarga Xiao yang kasar duluan. Jangan salahin saya. Kerja sama keluarga Li dan keluarga Xiao. Sampai di sini. Yang Master Li, jangan. Yang Master Li. Kakek, kerjasama keluarga Xiao dan keluarga Li kontraknya puluhan triliun. Kalau kontrak dibatalkan, keluarga Xiao hancur. Rong Yu, kamu mau bikin saya mati kesel ya? Kakek, Nggak nyangka keluarga Xiao punya rejeki sebesar ini. Bisa menjalin hubungan dengan cucu Jenderal Lu. Ini benar-benar berkah dari langit bagi keluarga Xiao. Nanti aku akan menjadi keluarga sendiri. Sekarang Jenderal punya pasukan kuat. Dan dana melimpah. Menyatukan dunia Xuan tinggal menunggu waktu. Betul. Lalu, apa maksud 3 penasihat militer ini? Jika cicitku menjadi istri cucu Jenderal Lu. Itu sungguh keberuntungan keluarga Xiao. Aduh. Nanti kami harap bantuan 3 penasihat untuk membimbing. Jangan sungkan. Ayo minum. Dasar sialan. Jenderal, ada apa ini? Tuan, apa orang tua ini berbuat salah? Salah, dan kesalahan besar. Sangat besar. Hari ini akan kujadikan tubuhnya salinan. Jangan, Jenderal, kasihanilah. Hamba tak berbuat apa-apa. Hamba tidak bersalah, Tuan. Tuan, tidak. Lebih baik, biar dia mati dengan jelas. Kemarin cucuku melamar ke keluarga Xiao. Tapi malah diusir. Apa maksudnya? Bukankah ini mempermalukan aku, Lu? Ya, penasihat. Cepat, tolong bantu. Aku benar-benar tak berbuat apa-apa. Tuan, bawahan merasa, ini bagaimana? Kau mau membelanya? Tidak, bawahan rasa. Menembaknya jadi saringan terlalu murah. Harusnya dihukum 9 marga. Hukum 9 marganya. Tidak, hukum 10 marga. Jangan, Jenderal, kasihanilah. Bukankah ini terlalu kejam? Tidak, Tuan. Tidak kejam sama sekali. Pikirkan, kau akan jadi raja. Hanya bunuh 1 orang sesederhana itu. Lalu di mana wibawamu nanti? Hukum saja 10 marganya. Jenderal kasihan, Jenderal, aku tahu. Pasti mimpi sebelumnya tidak kujelaskan. Kasih kesempatan lagi. Aku mohon, Jenderal. Kali ini pasti kujelaskan. Tidak perlu, Cucuku akan mewarisi kerajaanku. Nanti wanita cantik apa yang tidak ada? Harus menikahi cicitmu? Jenderal, kalau cicitku tidak jadi istri utama, cukup bisa melayani tuan muda. Mohon, Jenderal, kasih kesempatan lagi. Kali ini pasti bereskan urusannya. Melayani cucuku. Ya, benar. Baik, hanya sekali kesempatan. Terima kasih, Jenderal. Xiao Yuanshan, dasar anak sialan. Nanti lihat bagaimana aku menghajarmu. Xiao Rongyu, sujud. Sujud apalagi sujud? Kenapa dia masih di sini? Patahkan kedua kakinya, lalu buang dia keluar. Diam. Kau masih berani membelanya? Ayah, jangan pukul lagi. Aku mohon, jangan pukul ayahku. Ayah, ada apa? Kau memanggilku? Aku bunuh kau, bajingan. Jangan, ayah. Jangan pukul. Apa kau akan ingat? Ayah, jangan pukul. Katakan saja apa masalahnya. Putra pasti selesaikan. Selesaikan? Selesai kepalamu. Leluhur keluarga Xiao hampir binasa karena kau. Kau. Ayah, aku salah. Kau. Ayah. Ayah, aku mengaku salah. Kenapa masih pukul aku? Mengaku salah. Mengaku salah buat apa? Dengar baik-baik. Ini kau dengan tidak. Aku bunuh kau. Ingat. Harus menikah. Ayah. Anak keluarga Xiao. Kenapa harus dinikahkan dengan si miskin itu? Si miskin? Jenderal Lu itu lahir pemimpin, bijaksana dan perkasa. Kalau putri kita menikah dengannya, itu keberuntungan besar. Kau tahu? Aku dengar. Tidak. Hari ini aku harus pukul sampai kau menyerah. Pukul sampai menyerah. Jangan, ayah. Lihat kakekmu. Dia marah sampai seperti apa karena kau? Ini karena aku. Aku bersedia menanggung konsekuensinya. Baik. Tuan Muda Gao, silakan masuk. Gao Qisheng? Kenapa dia datang? Nyonya tua, cucumu Xiao Rongyu menyuruh orang mematahkan lenganku. Bagaimana menurutmu hari ini? Bagaimana rasanya? Tuan Muda Gao, tenang. Menurutku, Hari ini, aku yang memutuskan.
Bagaimana kalau Xiao Rongyu dijodohkan denganmu? Sungguh? Perkataanku masih berlaku. Nenek, aku tidak setuju. Kau tidak setuju? Kau punya hak untuk tidak setuju? Lihat kakekmu marah. Sampai sekarang masih pingsan. Kau hancurkan kerjasama keluarga Xiao dan Li. Kalau tidak menebus dosa dengan dirimu, apalagi yang kau mau? Tapi, Tidak ada tapi. Menurutku, pernikahan tidak usah. Kau, malam ini temani Tuan Muda Gao. Masuk kamar pengantin. aku tidak setuju. Aku hamil anaknya. Bukan kita kemarin. Bukannya kamu mau bertanggung jawab sama aku? Xiao Rongyu, apa omong kosong yang kamu katakan? Nenek, apa yang aku katakan itu benar. Kami sudah saling mencintai. Dengan berbagai rahasia. Kamu, Nyonya, tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Lagi pula aku cuma main-main saja. Apa masalahnya hamil atau tidak? Siapa tahu, mungkin akan terasa lebih nikmat. baiklah, Tuan Muda Gao. Selama kamu tidak menolak, itu sudah bagus. Ah, Aduh Tuan, kamu akhirnya bangun. Kamu bikin aku khawatir sekali. Nenek, cepat pergi siapkan pernikahan. Sekarang, Ya benar sekarang. Semakin cepat semakin baik. Siapkan pernikahan. Aku lihat keluarga Xiao memang paham aturan. Kalau begitu, kita adakan pernikahan saja. Ya benar, pernikahan ini ditentukan sekarang juga. Dan tua pengantin sekarang juga. Kakek, Kenapa kamu tidak mau? Menikah dengannya itu sebuah kehormatan untukmu. tapi, Tidak ada tapi apapun. Kamu tidak tahu, barusan tadi. Selama aku koma, bagaimana siksa yang kakekmu alami? Kakek buyutmu hampir saja menguliti kulitku. baiklah, aku akan menikah. Tapi urusan ini tidak ada hubungannya dengan Lui. Biar kamu memisahkannya. Kenapa tidak ada hubungannya? Kalau tidak ada dia, untuk apa keluarga Xiao mengadakan pernikahan? Ah, Tuan Muda Lu, aku mohon, berikan saya kesempatan. Nikahi cucu saya. Tidak, aku tidak pantas. Bangun dulu, bicara pelan-pelan. kakek, maksudmu kamu mau aku menikah dengannya? Tuan, otakmu kan tidak bingung? Bukannya Xiao Rongyu sudah dijanjikan untuk saya? Kenapa mau dinikahkan ke anak muda ini? orang tua, apa kamu salah paham? Tuan Muda Gao ada di sini loh. Salah? Aku tidak salah. Tuan Muda Lu adalah menantu pilihan saya. Orang tua, kamu tidak tahu apa yang terjadi. Xiao Rongyu menyuruh orang, membuat lengan Tuan Muda Gao lumpuh. Saat ini, kita harus menikahkan Xiao Rongyu ke Tuan Muda Gao. Barulah keluarga Xiao bisa. Diam. Xiao Rongyu hanya bisa menikah dengan Tuan Muda Lu. Kamu, orang tua, apakah kamu ingin dihajar lagi? Di rumah ini akulah yang berkuasa. Urusan lain bisa aku ikuti kamu, tapi urusan hari ini harus dengerin aku. Kamu? Udah cukup. Keluarga Xiao kalian benar-benar gak tahu diri ya. Jangan marah, yang Master Gao. Kakek baru aja bangun. Kepalanya masih belum sadar sepenuhnya. Telat. Keluarga Xiao kalian benar-benar gak nganggap keluarga Gao. Mantap. Kalau gitu, utang keluarga Xiao ke keluarga Gao, 1 miliar itu. Sekarang juga minta dibayar. Kakek, sekarang bukan waktunya ngikutin emosi. Kakek harus pikirkan kepentingan yang lebih besar. Diam. Apa kata leluhur kita cuma omong kosong? Leluhur-leluhur, udah bertahun-tahun. Apa leluhur pernah muncul? Apa leluhur bisa bayarin utang keluarga Xiao? Tapi, Tapi apa tapi? Kakek, jangan percaya tahayul. Oke, kalau kamu yakin dia calon menantu idaman, silakan. Kalau kamu bisa bayar utang 1 miliar keluarga Xiao, aku baru akui kamu. Kalau enggak, Xiao Rongyu harus nikah sama yang Master Gao. Tuan, di luar ada 2 cewek yang ngaku. Tunangan Lu Yi, minta ketemu. Kamu punya tunangan? Gak ada. Dasar, kelihatan baik, udah tunangan. Berani-berani ngelamar ke keluarga Xiao? Apa? Keluarga Xiao sampai rendah banget gini? Ini pasti salah paham. Mana ada tunangan? Udah, mending panggil mereka ke sini. Semuanya pasti jadi jelas. Pergi. Mereka berdua tunangan kamu? Bukan. Mereka berdua. Kami datang hari ini cuma satu tujuan, yaitu melamar untuk yang master kami. Atas perintah jenderal, kami datang ke keluarga Gao, bawa mas kawin, 1 peti emas, 1 peti perak, 1 peti perhiasan dan batu mulia, 1 peti barang antik dan lukisan kuno. Banyak banget. Wah, barang-barang bagus sebanyak ini. Nggak cuma 1 miliar, hampir 10 miliar nilainya. Lukisan kuno ini udah hilang ribuan tahun. Nilainya gak ternilai. Ini mas kawin yang disiapkan jenderal Lu buat cucunya. Apa kalian puas? Puas. Haha, puas banget. Bagus banget. Dengan barang sebanyak ini, utang keluarga Xiao tak akan jadi masalah lagi. Bahkan, kita bisa berkembang dan sukses.
Aktor-aktor yang kamu cari ini, apa tidak berlebihan? Aku tidak cari aktor. Ini benar-benar pemberian kakekku. Kamu anggap aku bodoh? Kakekmu sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Dari mana bisa memberikannya padamu? Dari bawah dikirimkan orang. Kok kamu tahu? Bukan kamu. Sudahlah. Bagaimanapun juga, Louis ini niatnya baik. Sekarang, selagi kakek nenek belum tahu, kita akali dulu masalah ini. Utangnya. Nanti kita cari cara lagi. Nek, mas kawin ini tidak bisa kami terima. Tidak bisa. Karena Louis sudah bisa buktikan kemampuannya, maka pertunangan ini adalah keluarga kami yang diuntungkan. Kami tidak mau diremehkan hanya karena sedikit uang. Betul, betul, betul. Kedua nona, mas kawin ini, silakan ambil kembali. Keluarga kami tidak menjual cucu. Asal cucu kami bahagia. Kami sudah puas. Bagus. Kalian lulus ujian dari Jenderal Lu. Ujian? Louis adalah cucu satu-satunya Jenderal Lu. Nantinya pasti akan warisi kerajaan Jenderal Lu. Kalau keluarga kalian hanya lihat uang, tidak hanya pertunangan batal, mas kawin yang ada ini pun akan lenyap. Hah? Kok barang sebanyak ini hilang semua? Ini bagaimana? Jangan panik. Muda tuan adalah cucu jenderal. Pernikahan bukan main-main. Penasihat Suge sudah? Hitung hari baik. Saat muda tuan menikah nanti, dengan mas kawin 10 kali lipat, kami akan menikahkannya dengan terhormat. 10 kali? Kurang? Tambah 10 kali lagi. Intinya, pernikahan muda tuan tidak boleh sembarangan. Keluarga kalian juga harus persiapkan dengan baik. 20 kali? Itu 20 peti emas. Cukup, cukup. Asal kalian puas. Tuan Gao, sekarang kamu bisa pulang. Utang keluarga kami padamu, akan kami kembalikan nanti. Dasar tua bangka. Kamu apa? Kenapa? Kamu mau datang ke pernikahan cucuku? Boleh saja, tapi kamu harus kasih amplop loh. Baik. Baiklah kalian, keluarga sial. Apaan sih Jenderal Lu? Apaan sih pernikahan? Aku kasih tahu keluarga kalian hari ini. Kalau tidak bayar 1 miliar ini, aku hancurkan rumah kalian. Lau Mo. Aku mau makan ikan. Tuan Gao tunggu sebentar. Senjata? Kalian mau kemana? Jangan khawatir, kami ada di sini, pangeran muda. Kalian gila? Gak lihat mereka punya senjata? Senjata? Cuma bedil tua. Bukan masalah. Minggir. Berani coba lukai pangeran muda kami. Dosa besar. Aku bilang minggir. Jangan mimpi. Lumayan juga. Agak kuat. Kalian ini manusia atau hantu? Bukan manusia, tapi bukan juga hantu. Tunggu dulu. Biar aku yang urus. Coba sentuh aku sedikit saja. Aku paling benci diancam. Aduh. Kakiku. Pergi. Sial, ini jadi ribet. Kamu baik-baik saja? Pangeran muda, kamu khawatirkan aku? Bukan. Kamu kan baru kena tembak, gak sadar? Gak apa-apa. Hebat juga. Ayo pergi. Mau kemana? Jenderal besar sudah menjodohkan kami denganmu. Surat nikah dan mas kawin sudah dia berikan. Sekarang tinggal malam pertama saja. Malam pertama? Tunggu dulu. Tunggu. Gimana? Kamu juga mau ikut malam pertama? Siapa yang mau sama kamu? Kalau gitu, minggir. Jangan cemburu di sini. Kalau begini, jenderal lu pasti nggak suka. Siapa yang peduli? Aku khawatirkan orang-orang keluarga Gao itu. Kalau bukan, bagus. Mau malam pertama? Tunggu 3 hari lagi. Soal keluarga Gao, selama kami ada, nggak akan ada yang bisa sembarangan. Melukai pangeran muda. Ayo. Kalian beneran pergi? Kakek, jangan-jangan kamu beneran mau menikahkan cucu kita dengan si bocah nakal itu? Leluhur sudah bilang meski cuma jadi selir. Itu rezeki 8 turunan. Cucuku. Menurutku, latar belakang Tuan Lu itu misterius banget. Pasti orang kaya raya dan terhormat. Bukannya kamu hamil ya? Nanti? Sudahlah, sudah begini, kita bisa jalanin aja selangkah demi selangkah. Pertama kita selesaikan dulu utang 10 miliar kepada keluarga Gao. Beberapa penguasa kota sebelah tahu aku sekarang punya uang, mau minta aku bayar uang perlindungan. Kalau nggak mau bayar mereka mau menyerangku. Tuan, ini bagaimana? Ini gimana dong? Lawan. Tentu saja harus lawan, hancurkan mereka. Tuan, nggak bisa lawan. Coba pikir, meskipun sekarang kita punya banyak uang, tapi pasukan dan senjata kita masih belum siap semuanya. Perang ini nggak mudah dimenangi.
Lebih baik bayar aja uang perlindungan. Kita bertahan dulu untuk sementara ini. Bertahan. Terlalu mengekang, nggak tahan. Dabolu. Kakek, kamu benar-benar kakekku tersayang. Tentang urusan lamaran kali ini, kamu melakukannya dengan sangat bagus. Bukannya kamu bilang kamu sedang meraih wilayah di sana? Tapi menurutku, cuma ngirim uang terus ke sana nggak berguna. Jadi cucu Emil ini ingin ngirim barang-barang modern ke sana. Coba lihat bagaimana. Aku bahkan belum masuk kamar pengantin nih. Kenapa aku jadi lemas lagi sih? Ah, Tuan Muda. Tuan, benda ini apa? Namo Amituofo Dabolu Bodhisattva. Peluru uranium yang membersihkan 6 indera berputar 3.600 kali dalam sekali hembus. Berbelas kasih menyelamatkan umat manusia. Penasihat, bagaimana menurutmu benda ini? Keren kan? Keren. Kali ini aku mau lihat beberapa penguasa kota sebelah. Dengan apa lagi mau minta uang perlindungan ke kita? Ayo. Tuan tunggu dulu. Tuan, benda ini memang sangat kuat, tapi kan cuma ada satu. Saya khawatir nggak cukup loh. Kok cuma satu? Lihat ini. Banyak banget. Penasihat, apakah sekarang sudah cukup? Cukup banget, sangat lebih dari cukup. Kumpulkan semua pasukan. Bayar uang perlindungan? Tuan, masih bayar? Mana ada aturan nggak bayar uang perlindungan? Ini. Hanya saja kali ini bukan kita yang bayar, justru mereka yang bayar ke kita. Tuan Muda. Kalian gak lakukan apa-apa ke aku kan? Tuan Muda. Ayo, minum ini. Aku minum sendiri. Wanginya enak banget. Ini apa? Obat. Obat apa? Tuan Muda, badanmu terlalu lemah. Ini obat penguat badan yang sangat bagus. Lemah? Apa aku lemah? Gak mungkin. Kalian salah? Mana mungkin aku lemah? Badanku sangat sehat. Benarkah? Apa yang kamu lakukan? Buktikan. Mulai hari ini, kota kalian berdua masuk ke bawah komandoku. Serahkan semua pasukan dan kuda, pajak 30-70, oke kan? 70%? Ini terlalu sedikit. Tidak adil. 70% untukku, 30% untukmu. Itu pun harus lihat suasana hatiku. Luming, kau keterlaluan. Jangan pikir kami takut hanya karena kau punya senjata sakti. Aku beritahu, aku lebih baik mati daripada setuju. San Pao. Mati. Jenderal Lu, aku salah. Aku benar-benar salah. 30%. Aku hanya minta 30%. Sudah terlambat. Akan mengikuti perintah Jenderal Lu. Kau suruh aku apapun, aku lakukan. Ini tidak terlalu menyusahkanmu, kan? Tidak susah. Sama sekali tidak susah. Bisa mengabdi pada Jenderal Lu, itu kehormatan bagiku. Ada anak perempuan? Ada. Bukan cuma anak perempuan. Aku juga punya 7 selir. Jenderal, kau benar-benar masih jagoan. Kalau ada yang kau suka, aku suruh mereka datang sekarang. Di usiaku ini, masih butuh itu? Aku memilih untuk cucuku. Kenapa tidak bisa menahan diri? Seperti kata pepatah, manusia dan hantu berbeda. Jangan sampai memperpendek umur. Terima kasih, Tuan Muda, sudah menerima kami hari ini. Tenang saja. Kami tidak akan mengganggu Tuan Muda berhubungan dengan istri-istri lainnya. Jenderal sudah perintahkan, kami adalah istri kedua Tuan Muda. Cucu. Kakek.
Cucu, lihat apa yang kakek lakukan. Enggak, apa kakek sedang berperang? Ah, cucu, kakek sudah berperang seumur hidup. Tidak boleh bersenang-senang sedikit. Lanjutkan musiknya. Lanjutkan menari. Baik, Jenderal. Kakek. Kakek tidak takut aku bilang ke nenek? Cabut, 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 cabut. Hahaha, iya. Cucu, kakek baru saja menaklukkan beberapa kota. Wali kota San ini memberi kakek beberapa wanita. Kakek kirimkan semuanya untukmu. Ah, tidak usah. Wali kota San, Tuan Muda, pilih satu saja, mohon. Lihat Tuan Muda, kok tidak memberi salam? Tuan Muda. Pergi, pergi, pergi. Ah, aku lihat kamu hidup dengan baik saja. Haha. Benar-benar cucu baik kakek. Kalau kekurangan apa, katakan saja. Aku tidak kekurangan apapun di sini. Cuma kekurangan uang, kakek. Bisakah kau kirimkan sedikit untukku? Tidak banyak, cuma beberapa miliar saja. Uang. Uang tunai dari dunia, kalian terikat aturan hukum dunia. Tidak bisa dikirimkan. Baiklah. Tidak apa-apa, cucumu ini bisa menghasilkan uang sendiri. Benar-benar cucu baik kakek, berambisi, haha. Nanti saat pernikahanmu, kakek akan berikan kejutan besar untukmu. Cucu, ambil teleponnya. Baik. Halo, Louis, Basiksi, tolong cepat selamatkan aku. Oh, Tuan Kotasan. Wanita-wanitamu tidak diminati oleh cucuku. Karena kau sudah tidak berguna lagi, San Pao. Seret keluar dan penggal. Jangan Jenderal. Tuan Muda kekurangan uang. Aku punya cara. Katakanlah, keluarga San kami masih punya sedikit pengaruh di Provinsi C. Aku akan mimpi kepada keturunan-keturunanku. Mendorong mereka untuk mendukung Tuan Muda dengan sekuat tenaga. Terserah penampilanmu nanti. Jika keturunanmu tidak berguna, aku akan memotongmu sendiri. Iya, Jenderal tenang saja. Xiao Rongyu, aku sudah menghitung segalanya, tidak pernah menyangka. Kamu sendiri yang datang ke sini. Kamu jahat. Jahat bagaimana? Ku beritahu kau, di seluruh Provinsi Z. Keluarga Gao saya adalah rajanya. Siapa yang bisa menentang saya? Baru saja kau menelepon anak itu kan? Tentu aku tahu. Aku memang menyuruhmu untuk memanggil anak itu ke sini. Lalu di depan suamimu, aku akan menghinamu dengan baik. Apa yang mau kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Apa yang mau kulakukan? berhenti. Lepaskan dia, lawan saya jika berani. Kamu Lui kan? Sudah aku periksa latar belakangmu. Pacarmu lari dengan orang lain. Kakekmu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan kamu cuma orang tidak berguna. Terus bagaimana? Dengarkan baik-baik. Keluarga Gao saya adalah keluarga bangsawan berusia 1000 tahun di Provinsi Zhe. Sedangkan aku, Gao Qisheng, adalah keturunan langsung keluarga kaya raya berusia 1000 tahun. Perbedaan antara kita berdua lebih besar daripada perbedaan antara manusia dan anjing. Jadi, Kenapa kamu masih belum mengerti? Aku tahu kamu jago bertarung. Tapi jago bertarung buat apa sih? Di dunia ini, harus punya pengaruh, punya backing. Tahu siapa ketiga orang ini? siapa? Jagoan bela diri, bisa lawan 10 orang sekaligus. Bapak bisa. Kamu masih mau pergi? Bisa pergi nggak sih kamu? Aku tetap mau bawa dia pergi. Kamu mau apa? Mau sentuh aku? Aku kasih tahu. Aku sudah selidiki latar belakangmu, kamu sama sekali bukan. Cucu orang penting, kamu juga nggak punya uang. Aku memang gak punya uang, tapi punya uang terus gimana? Punya uang bisa seenaknya? Maaf, punya uang memang bisa senaknya, tahu nggak? Keluarga Xiao berutang 1 miliar pada keluarga Gao. Kamu tahu 1 miliar itu berapa? 1 miliar itu uang yang nggak bisa didapetin orang rendahan sepertimu dalam 10 kehidupan. 100 kehidupan pun nggak bakal dapat. Kalau hari ini kamu sentuh aku sedikit saja, bisa jadi nanti keluarga Xiao bakal berlutut di depanku. Minta aku menikahi dia. Lui, jangan gegabah.
Keluarga Gao enggak bisa kita lawan. Ayo, Xiao Rongyu. Minum segelas. Segelas aku hapus utang keluarga Xiao 10 juta. 10 gelas berarti 100 juta. Baik, aku minum. Gao Qisheng, kamu mau apa lagi? Aku nggak mau apa-apa, cuma mau masukin sesuatu yang enak ke minumanmu. Sesuatu yang bikin kamu ketagihan. Minum segelas hapus 10 juta. Minum 100 gelas berturut-turut, hapus 1 miliar. Utang keluarga Xiao semua lunas. Kalau nggak minum 1 miliar tunai aku minta sekarang. Jangan minum. Tapi aku. Kamu cuma khawatir soal uang kan? Tenang, aku ada caranya. Kamu bisa dapat 1 miliar tunai? Tuan muda, Meng Luo, pas banget kalian datang. Itu. Ada uang? Tuan muda, lupa ya? Uang kita di sana, nggak bisa langsung dibawa ke sini. Jangan panik, Tuan muda. Orang yang jatuh jenderal pasti segera sampai. Cewek-cewekmu ini, gue suka. Berapa harganya? Gue beli. Nggak jual. Kalau gitu, gue rampas. Jago juga. Tapi terus? Berani mukulin gue? Gue ini. Kamu. Gue kasih tahu, yang paling gue benci. Itu orang kaya generasi gue kayak kalian, otak kosong. Punya uang, terus? Punya uang hebat? Punya uang bisa lebih tinggi derajatnya? Hah? Hui, pergi. Di luar ini orang keluarga Gao semua. Mau pergi? Tuan San, giliranmu. Gao Qisheng, kok makin mundur sih? Memalukan banget buat kalangan atas Zhejiang, Tuan San. Hancurin bocah ini. Siap. Tim keamanan Provinsi Zhejiang. Ingat ya, ini komandan Lu. Leluhur bermimpi. Terakhir kali leluhur bermimpi, 10 tahun lalu. Komandan, Ada apa? telepon dari pihak Tuan San. Bocah itu mau apa lagi? Kayaknya, ada keributan di Bar Siksi. Anak bernama Louis. Komandan, kita lihat yuk. Louis? Jangan-jangan dia? Selesai. 3 menit. Tim keamanan bakal datang 3 menit lagi. Kasih dia tuduhan apa aja. Sekuat apapun dia berkelahi. Dia bakal diam aja di sana. Makasih, Tuan San. Masalah kecil. Antar keluarga kaya, kan harus saling bantu. Apalagi cuma preman kecil. Babe. Cuma angkat tangan. Oke, Tuan San. 1 miliar setelah selesai. Ditransfer ke rekeningmu. Masalah kecil. Kali ini cewek-ceweknya bagus. Lebih bagus dari yang kemarin. Yang kemarin itu mahasiswi. Ternyata nggak tahan lama, malah lompat dari gedung. Semoga kalian bisa bertahan lebih lama. San Shao, kali ini kamu duluan atau aku duluan? Kita kan saudara. Kalau main ya main bareng aja. Memang kamu yang paling hebat. Oke, kalau gitu main bareng. Dari mana kepercayaan diri kalian berdua? Kenapa Louis? Aku berani mukulku, aku memang tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kamu tahu siapa San Shao? Kakaknya adalah anggota tim keamanan Provinsi Zhe. Itu mewakili hukum. Kamu berani bertindak? Itu pemberontakan. Ngapain jelasin panjang lebar? 3 menit lagi dia akan jadi penurut. Benar, benar. San Shao memang punya wawasan luas. Masalah kecil. Hanya nyawa manusia biasa, kubunuh juga kubunuh. Siapa yang berani cari masalah denganku? Masih ada 3 menit lagi, kan? Orang rendahan, apa yang kau lakukan? Dia berani memukulku. Gao Qisheng, dia berani memukulku. Xiao Rongyu, pacarmu mungkin dalam masalah. Aku yang bunuh, kan? Oke. Kamu lupa? Dulu di Provinsi Zhe ada seorang anak orang kaya.
Hanya memaki San Shao satu kalimat, lalu oleh San Shao. Hari itu dihajar dengan pisau semangka, ditusuk 36 kali. Istri dan anaknya semua tewas. Hanya karena satu kalimat makian, seluruh keluarganya dibantai. Apakah masih ada keadilan? Keadilan? San Shao adalah keadilan. Xiao Rongyu, apa kau tidak waras? Sekarang suruh Lui berlutut dan mengaku bersalah. Kalau tidak, nanti begitu tim penegak hukum datang, dia mungkin bahkan tidak akan dapat jasad yang utuh. Kalau memang tidak ada yang mengurus, maka aku yang akan mengurusnya. Sampah masyarakat seperti ini, walaupun ada yang melindungi, lalu apa? Paling-paling aku ikut kakek berjuang di alam baka. Pukul. Beraninya pukul aku. Aku ingin lihat seberapa beraninya kamu. Kamu benar-benar brengsek, kejam tak terampuni. Kalau memang cari pukulan, aku kabulkan. Beraninya terus pukul. Kalau kamu tidak membunuhku, aku yang akan membunuhmu. Aku bahkan akan membunuh seluruh keluargamu. Hentikan. Beraninya, berani membuat keributan di Provinsi C. Sungguh tak tahu aturan. Tangkap para perusuh ini. Jangan gegabah melawan tim keamanan di depan umum. Nanti benar-benar akan jadi masalah. Kau tahu diri juga. San Shao datang terlambat. Mohon maaf, mohon maafkan orang tak berguna ini. Ya, aku sampah bocah. Aku sangat suka padamu, harap kau bisa bertahan lebih lama nanti. Hati-hati ku bunuh kau. Kau ketawa apa? Tangkap dia cepat. Atau kulihat kakakku menguliti kalian. Meng Luo, bawa dia dulu. Jangan panik, Tuan Muda. Orang keluarga San sudah dalam perjalanan. Keluarga San. Betul, Jenderal takut kau sendirian kurang kuat. Jadi cari keluarga bermarga San untuk lindungi kau. Cewek, aku tidak salah dengarkan. Aku San Tian bermarga San. Di seluruh provinsi Zhejiang, keluarga San mana berani sentuh aku? Lalu dia... Dia pelindung kalian? Kalian tahu siapa dia? Ini kakakku. Dia bantu aku atau bantu kalian? Kakekku ngapain sih? Cari orang keluarga San jadi pelindung. Kok malah orangnya sendiri? Gak jelas, pihak lawan cuma bilang bermarga San. Di Zhejiang agak punya pengaruh. Ya, yang bermarga San memang punya pengaruh di Zhejiang. Tapi pengaruh itu bukan pengaruh kalian. Kak Sue, aku Xiao Gao, teman Tian Shao, mohon. Kak Sue, kakakku, kau bermarga Gao bisa menjilat. Kak, lihat aku dipukuli, aku satu-satunya penerus keluarga San. Kalau aku kenapa-kenapa, seluruh keluarga San kan putus penerusnya. Kak, aku tidak salah, kenapa kau pukul aku? Nanti aku hitung sama kau. Adakah Lui? Ya, Kak, kenapa kau sujud sama dia? Dia cuma preman kecil. Diam. Keluarga San Zhejiang atas perintah leluhur, menghadap Tuan Muda Lu. Semoga Tuan Muda berumur 1000 tahun, 1000 tahun, dan 1000 tahun lagi. Tuan Muda, adik bodoh ini yang salah duluan, di kartu ini ada 1 miliar. Mohon Tuan Muda, lihat wajah keluarga San. Maafkan dia kali ini. Kak, Tuan Muda, uang ini tolong diterima. Keluarga San akan mengikuti perintah Anda selamanya. ada 1 miliar di sini. Apakah Tuan Muda merasa uangnya kurang? Keluarga San kami bisa menambah lagi, hanya beri saya sedikit waktu. Meskipun saya orang yang mencintai uang. Tapi untuk masalah ini, harus ada sikap yang jelas. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Muda dengan bersujud. kakak kamu gila ya? Apa hak dia dapat ini? Saya anak sah keluarga San, kenapa saya harus minta maaf kepada orang rendahan seperti kamu? Suruh kamu berlutut minta maaf. Kakak, Minta maaf sekarang, saya ulangi sekali lagi, ini perintah keluarga. Jika kamu tidak minta maaf, ketika kita pulang malam ini, kamu bisa kena hukuman keluarga. maaf. Adikmu sudah menyakiti banyak orang kan? Saya bangga dari saya beli. Kalau saya. Tapi, Tuan Muda, adik saya sudah minta maaf, kenapa kamu harus segitunya? Adikmu penuh dosa, hanya menghukum dia saat ini. Sudah merupakan kebaikan Tuan Muda, cepatlah berterima kasih. Terima kasih atas hukuman dari Tuan Muda, pergilah.
Kakak, kemampuanku sudah dihapuskan. Bagaimana kamu bisa lindungi aku seperti ini? Nanti bagaimana kamu jelaskan ke tetua keluarga ketika pulang? Aku juga tidak punya cara lain. Apa yang tidak punya cara? Dia cuma orang rendahan saja. Tangkap dia ke satuan keamanan. Pasti bisa dia jadi orang mati di sana. Orang mati? Apa kamu tahu? Pendukung terbesarnya adalah orang mati. Apa? Keluarga San kami bisa sampai hari ini. Semuanya bergantung pada leluhur kami, yang menjadi penguasa kota di alam Tianxuan. Apa kamu tahu, apa pekerjaan kakek dari lawan kita di sana? Dia juga penguasa kota. Tidak. Kakek dari lawan itu adalah seorang raja. Apa? Sudah jadi raja? Tidak heran dia bisa senaknya. Tapi kakak kamu lupa. Tunanganmu, keluarga Qin di ibu kota, juga adalah seorang raja. Baiklah. Aku akan gunakan seluruh keluarga San sebagai taruhan untuk menunjukkan kesetiaan. Untuk tukar sekali bantuan dari keluarga Qin. Gao Qisheng. Sekarang kita berdua seharusnya bisa berbicara. Tentang hutang 10 miliar kepada keluarga Xiao. Tuan Muda Lu, kamu punya latar belakang sebesar ini, kenapa tidak bilang dari awal? Nah, 10 miliar ini. Aku Gao Qisheng yang putuskan, bebas dari utang. Bebas dari utang kurang baik ya. Tapi kebetulan aku punya 1 miliar, hari ini juga mau bayar. Aku sungguh tidak mau terima. Aku justru mau bayar. Kalau begitu, baiklah. Karena utangnya sebanyak ini, setiap kali aku bayar 10 juta. Aku minum segelas arak. Arak ini ada obatnya. Ada obat ya ada obat, karena ada obat baru suruh kau minum. Jangan sungkan ayo. Jangan-jangan yang Master Lu. Kau tuang dia sebanyak ini, tidak apa-apa kan? Ah, apa yang terjadi? Bukankah ada orang? Masih bengong apa? Cepat pergi nanti adegan itu. Kalian tidak bisa lihat, ayo pergi. Bukan. Tolong aku AA. Lui. Untuk kejadian hari ini, terima kasih ya. Tidak apa, sebenarnya ini juga salahku. Tapi aku tidak mungkin tidak peduli padamu kan? Bicara soal terima kasih. Aku justru punya satu ide. Ide apa? Tidak kukatakan padamu. Jangan-jangan ingin aku dan dia itu, tapi juga tidak apa-apa sih. Lagi pula aku Sudahlah, biarkan saja. Apakah yang kau katakan benar, Yang Mulia Pangeran Qin? Yang hamba katakan semuanya benar. Di bawah pemberontak Luming, tidak tahu dari mana datangnya. Dana yang sangat besar, dan juga beberapa senjata sakti. Dana sangat besar, berapa? Minimal 10 miliar keping perak. Dan itu pun, uang dari Ban Langit Bumi, apa 10 miliar? Ban Langit Bumi, keturunan keluarga Qin itu, datang memohon padaku untuk menumpas bandit. Tapi tak disangka, bandit itu ternyata sangat kaya. Sungguh langit melindungi keluarga Qin, nanti di kemudian hari keluarga Sanku. Semua bergantung pada Yang Mulia Pangeran Qin. Mudah-mudah, raja ini akan memimpin 100.000 pasukan. Tidak. 200.000, sendiri membasmi kepala bandit Luming itu. Orang miskin, tidak berhak bertahan, di dunia Xuantian. Sialan, segera kerahkan pasukan, tuanku jangan sekali-kali. Wali kota San membelot, meski sangat jahat, tapi sudah bergabung dengan Raja Qin Guang. Kekuatannya tidak boleh diremehkan, sekarang sudah mengumpulkan 200.000 pasukan, mungkin sekarang bukan saatnya mengerahkan pasukan. Waktu terbaik ya, iya, benar, dulu aku memberontak. Tidak ingin dikendalikan siapapun, sekarang malah harus melihat. Mereka berbuat semena-mena, biarkan mereka dulu yang menggerakkan pasukan. Menginjak-injakku, biarkan mereka memberontak terhadapku. Tuanku saat ini, dengan kekuatan kita, tidak sanggup melawan mereka. Yang penting itu, akumulasi yang kuat baru beneran jago. Gue Luming berdiri di sini. Adalah kekuatan yang bikin mereka takut. Gue peduli amat sama San Chengsu yang rendah itu. Sama Qin Guangwang yang brengsek, gue pasti bakal bikin mereka kabur ketakutan sampai orang tua mereka nggak kenal lagi. Ayo gas. Gas, Paul. Kakek-kakek. Ada apa nih? Jangan-jangan Lui kena gangguan jiwa ya? Kakek apa sih? Kakeknya kan udah mati. Masa iya? Dia mau video call sama kakeknya. Cucuku, kok ada waktu nelpon kakek? Jangan-jangan di sana kamu dikerjain ya? Cepetan bilang ke kakek, kakek pasti balesin buat kamu. Enggak kakek, aku di sini baik-baik aja kok. Kali ini untung ada kakek yang bantu selesai masalah besar. Kamu kan cucu kakek, masa kakek nggak sayang? Lui ini lagi ngomong sama siapa sih? Jangan-jangan ketemu hantu. Rong Yu, sapa dong sama kakek. Udah deh, nggak usah. Aku tak apa sih, ini kakekku, soal lamaran. Dia juga bantu banyak, nanti kamu jadi.
Menantu keluarga lu, kakekku ya kakekmu juga. Harus ketemu dong, cepetan lihat kamera. Louis ini jangan-jangan kena gangguan jiwa ya? Udahlah, dia udah bantu aku banyak. Temenin aja deh. Aku lihat ya. Lihat ini. Kakek. Sapa dong. Halo kakek. Wah, cantik banget ya cucuku. Kamu pilihannya bagus, ayo pertama ketemu. Kakek kasih kamu hadiah. Wah, Cepetan bilang makasih ke kakek. Aku ngapain bilang makasih? aduh lupa, dia nggak bisa lihat kakek. Gini aja, kasih giok ini ke cewek itu ya. Udah gitu aja ya, kakek cut dulu, lagi mau perang nih. Perang apa sih kakek? Kok tiap hari perang terus? Gak ada habis-habisnya. Cucuku kamu nggak tahu, orang-orang di Tianshuan Realm ini. Itu nenek moyang orang-orang di dunia kalian. Tapi sumber daya Tianshuan Realm terbatas, leluhur keluarga kuno ini. Monopoli sumber daya dua dunia, bikin kakekmu nggak bisa angkat kepala. Nenek moyang dunia kita. Tunang aja cucuku, kakek bawa orang-orang kecil ini. Harus memutuskan nasib keluarga kuno ini. Memberimu jalan hidup, kalau tidak, bukankah selamanya jadi budak mereka? Sudah, kakek mau perang, ulurkan tanganmu. Ini. Dari mana jet ini? Kakekku yang kasih, gak dengar? Dari kakek? Berarti barang bawahan, dong? Ini bersih nggak sih? Belum menikah aja udah berani ngeremehin hadiah kakek. Dengerin, jade ini di dunia ini harganya 10 miliar. 10 miliar. Iya, ini barang pribadi kaisar pertama. Batu permata kelas atas, nilainya luar biasa. Bilang 10 miliar aja masih murah. Barang pribadi kaisar pertama? Nggak percaya? Barang pribadi kaisar pertama, ditambah segel kerajaan sebelumnya. Jangan-jangan kakek Louis pencuri makam? Wah, nggak boleh. Aku harus nasihatin maksudku. Kerjaan ini kan ilegal, ya? Tentu, kakek muda tuan adalah Jenderal Lu. Kerjaannya itu taruhan nyawa. Beneran pencuri makam? Nggak, kita berhenti, ya? Kalau ketahuan. Takut? Cuma hukuman mati. Apa perlu takut? Gila, semua gila. Aku harus nasihatin Louis. Louis, nggak bisa. Kita minta kakek berhenti, ya? Gak apa, kakekku lagi urusan besar. Kalau kakek lagi rencanain hal besar, aku juga mau bantu. Dia lagi perang, kan? Lagi bikin jalan buat rakyat biasa. Kakek mau ambil perlengkapan, kali ini lebih seru. Luming, dasar bocah, ternyata kau datang sendiri. Segitu buru-buru mau mati? Atau mau menyerah padaku? Aku nggak berniat biarin kau pulang hidup-hidup. Lucu banget. Aku datang buat ambil nyawamu. Buat satukan Tianshuan. Berani, Luming. Berani ngomong sembarangan dan memberontak, cepat menyerah. Atau, wali kota Qin bakal habisi pasukanmu. Bantai kotamu, dasar sampah dari rakyat jelata. Berani-berani menyebut diri raja, dasar anjing pengikut. Berani menggonggong di sini, sebentar lagi aku ambil nyawa bajingan sepertimu. Tuan. Ini harus pakai akal, jangan gegabah. Nggak peduli lagi, kalau nggak hancurin kesombongannya. Percuma aku bertaruh nyawa selama ini, sekalipun mati. Aku bakal ambil kepalanya dulu. Tuanku, mereka kumpulin 200.000 pasukan. Kita ini mungkin nggak tahan beberapa jam. Kita harus punya strategi yang matang baru bisa bertindak. Betul. 200.000 pasukan, apa aku harus takut pada mereka? Coba lihat, penasihat militer. Tuanku, apa ini? Kenapa terlihat sangat luar biasa? Terbuat dari besi padat, tapi sebesar ini, sangat menakutkan. Ini adalah bulldozer. Kekuatannya alami, bukan tenaga manusia. Orang biasa pun bisa mengoperasikannya, membelah gunung dan meratakan jalan bukan masalah. Ini alat pembangun kota, sekaligus senjata pengepungan kota. Sungguh sangat perkasa, sangat kuat. Tuanku, apa ini? Ini adalah meriam penembak. Tuanku, benda-benda ini terlihat seperti barang biasa. Di masa damai, mungkin sangat berguna. Tapi sekarang musuh sudah di depan mata. Apa ini bisa? Takut apa? Ayo, serang mereka. Apa yang ditunggangi Luming itu? Kenapa sangat aneh? Tidak jelas. Tapi kecepatannya sangat lambat, pasti bukan senjata sakti yang hebat. Paling-paling hanya sebuah baju besi-besi. Oh benar, jika pangeran tidak percaya, hamba bersedia memenggal kepala anjing ini untuk pangeran Qin. Baik, bawakan kudaku.
Luming, si tua bangka, serahkan nyawamu. Serbu. Raja Qin Guang. Kamu kalah. Aku mengaku kalah. Aku mengaku kalah. Benarkah? Sekarang pasukan kalah. Hanya bisa menyelamatkan nyawa dulu, lalu merencanakan lagi dari awal. Hamba mengembara setengah hidup, hanya menyesal belum bertemu tuan yang bijak. Jika tuanku tidak menolak, hamba bersedia mengangkat tuanku sebagai ayah angkat, mengabdi dengan setia. Anakku, Raja Qin Guang, bangunlah. Hari ini, aku yang... Tunggu sebentar. Bisakah kalian meminta pendapatku? Diam. Bagaimana kalau bersama-sama? Tuanku, segera dirikan altar untuk ritual. Aku ingin berbicara dengan keturunanku. Kali ini harus keras. Gali kuburan Luming. Buat dia menjadi arwah gentayangan, selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Hamba patuh. Juga, beritahu 28 penguasa daerah. Pemberontak Luming berusaha mengangkat diri menjadi kaisar. Niatnya harus dihukum. Mohon 28 penguasa daerah segera mengirim pasukan untuk menyerang Luming. Tuanku, kalau sudah memutuskan untuk menggali kuburan, kenapa masih mengumpulkan 28 penguasa daerah untuk mengumpul? Bukankah ini membuat orang lagi? Keuntungan kita? Menggali kuburan pasti akan membuat Luming curiga. Aku harus menahannya di dunia Tianxuan. Membuatnya sibuk untuk menjamin keselamatan keturunanku. Bisa selesaikan penggalian makam dengan lancar. Siap, Luming. Bukankah kau ingin menjadi kaisar? Saat kau menjadi kaisar nanti, itulah saatmu menjadi debu dan lenyap. Cucu. Kakek. Cucu yang baik, hari ini adalah hari yang sangat baik. Tebak apa? Kakek sudah naik tahta. Oh ya? Itu bagus sekali. Karpet merah, pejabat sipil dan militer. Tahta kaisar, lihatlah. Cucu, lihat baik-baik. Kakek. Kakek, apa yang terjadi padamu? Tidak baik. Ada orang yang mau merusak dasar kekuatan kakek. YR, cepat ke makam kakek sekarang. Kakek. Apa yang terjadi? Ada orang yang mau menggali makam kakekku. Lapor, tuan yang buruk, 28 panglima perang. Semua membawa pasukan menyerang bersama, sekarang sudah dekat gerbang kota. Intai lagi dan laporkan kembali. Siap. Bajingan kecil, berani merusak acara bagusku hari ini. Hari ini, aku harus tangkap hidup-hidup bajingan-bajingan ini. Berhenti. Lui, kau datang tepat waktu. Sebentar lagi aku akan menempatkanmu dalam satu peti mati dengan kakekmu. Santian, apakah kau mencari mati? Lui dasar tolol, kau masih tidak bisa melihat situasi kan? Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Jangan. Apa syaratmu? Katakan saja. Oke. Lui, bukankah kau merasa hebat? Sekarang putus kedua tanganmu sendiri. Lalu merangkak ke sini, bersujud 3 kali, aku bisa mempertimbangkan. Memberikan sisa jiwa kakekmu untuk tetap bertahan. Berani sekali. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu kepada tuan muda? Diam. Jika kau bicara lagi, aku akan hancurkan makam busuk ini. Lui dengar tidak? Cepat berlutut di depanku. Lapor tuan, musuh sudah menembus gerbang kota. Sedang menyerang ke arah kita. Apa? San Pao. Cepat kumpulkan pasukan. Lawan segera. Siap. Tuan, ada masalah buruk. Gudang senjata kita sudah diledakkan. Lui. Sudah diberi kesempatan tapi tidak bisa memanfaatkannya. Masih tidak mau berlutut kan? Kalau begitu aku akan. Aku berlutut. Tuan muda jangan. Demi kakek, aku harus berlutut. Luming, jangan senang terlalu cepat. Hari ini adalah hari kematianmu. Jadi kau yang berada di balik semua ini? Seorang petani jadi raja, di mana posisi kami orang kaya? Aku kasih tahu, orang miskin tetap miskin selamanya. Takkan pernah bisa bangkit. Anakku Qin Wang, kau yakin bisa kalahkan aku? Kau sudah di ujung maut, masih berani keras kepala. Hari ini kau mati. Lihatlah, para cantik, inilah laki kalian. Cuma petani kotor,
Lui merangkak ke sini. Seperti anjing. Lui, sekarang kau benar-benar seperti anjing mati. Sekarang, cukup dengan dorongan ringan. Seluruh keluargamu boom. Berhenti. Jangan bunuh mereka. Lepaskan adikku. Lui, hebat ya. Lui, Nenek, kau hebat? Ayo coba pukul aku kalau berani. Kurang ajar. Berani tidak hormat pada tuan muda? Ingat, leluhur keluarga San masih bawahan jenderal. Kalau masih berani tidak hormat, jangan salahkan aku. Tidak usah sungkan. Di belakang keluarga San, ada keluarga Qin dari ibu kota. Sekarang, leluhur keluarga Qin telah membawa 28 penguasa daerah untuk menyerang kakekmu. Kira-kira, kakekmu sudah tertangkap. 28 penguasa daerah. Dunia Xuantian belum pernah sepenuhnya bersatu. 28 penguasa daerah masing-masing berkuasa, saling tidak mengganggu. Tapi mereka semua adalah pengecut tanpa ambisi. Sekarang jenderal kaya berkuasa. Mereka juga ingin ikut mendapat untung. Kakekku sampai sekarang belum menyatukan. Sepertinya harus lebih giat. Sandaranmu adalah kakekmu. Sekarang kakekmu jatuh. Lui, dulu aku hormatimu. Karena khawatirkan keselamatan leluhur keluarga San. Tapi sekarang situasi berbalik. Aku akan tangkap kalian semua dan masukkan penjara. Nona San, kumohon, menantu San kami tidak mengerti. Mohon maafkan dia. Xiao Yuanshan, kau siapa? Setelah habisi anak ini, berikutnya adalah keluarga Xiao. Kakak, jangan banyak bicara. Serang. Berhenti. Oh, Kapten San, saya yang tidak berbakat. Hi Yufei dari keluarga Li, Provinsi Z. Oh, ternyata Tuan Li. Sudah lama tidak bertemu, sudah lama menunggu. Ah, Nona San terlalu baik. Hari ini, saya datang ke keluarga Xiao untuk melamar. Tapi tak disangka, para tetua dibawa Nona San ke sini. Tidak tahu apakah Nona San bisa kasih saya sedikit muka, lepaskan mereka? Ini. Keluarga Li di Provinsi Zhejiang memang tak sebanding dengan keluarga Qin di ibu kota. Tapi tetap keluarga kaya di Zhejiang, tak baik untuk disinggung. Kasih saja muka untuk Tuan Li. Terima kasih. Keluarga Xiao kamu memang belum waktunya punah. Lepaskan dia. Lihat kan? Yang akhirnya menyelesaikan masalah keluarga Xiao. Tetap harus mengandalkan Tuan Li. Jia Lui itu cuma pembawa Xiao. Kenapa saya rasa Fei Fei tidak salah? Jia Lui itu memang pembawa Xiao. Saya rasa 80% dia itu penipu. Omong kosong. Leluhur bilang langsung ke saya. Pemuda Lu itu manusia luar biasa. Mana mungkin penipu? Leluhur? Leluhurmu? Sudah berapa tahun dia mati? Kamu tak sadar? Apa kamu masih mau dengar perkataan orang mati? Ini, sudahlah. Kalau tak ada hubungannya dengan keluarga Xiao, lepas saja mereka. Tapi si anak kecil ini, saya mau ambil kedua kakinya. Tunggu. Nona San. Untuk urusan hari ini, lihat juga muka keluarga Li saya. Lupakan saja. Tuan Li, ngomong apa kamu? Kenapa kamu malah membelanya? Diam. Kakak ipar, kamu. Li Qingshan, kakek buyut. Kepala keluarga generasi ke-73 Li Yunfei, kan? Sekarang keberuntungan keluarga Li hampir habis. Kalau tidak segera diatasi, keluarga Li bisa punah. Apa? Saya sebenarnya adalah seorang wali kota di dunia Xuantian, tapi karena menyinggung Jenderal Lu, sekarang kami semua hampir lenyap. Tanpa perlindungan kami, keluarga Li akan semakin merosot. Lalu bagaimana? Saya dengar cucu keluarga Lu sekarang ada di Provinsi Zhejiang. Sepertinya menikahi cucu perempuan keluarga Xiao. Kamu harus. Leluhur tenang, saya pasti bunuh Lui. Lalu hancurkan keluarga Xiao. Bodoh. Kakeknya sekarang sedang di puncak kejayaan di Xuantian. Kalau kamu bunuh dia, dia cuma akan lebih cepat. Ke Xuantian menikmati kebahagiaan. Tapi kalau kita mati, ya benar-benar mati. Lalu saya harus bagaimana? Bodoh. Tentu saja. Dengan segala cara, dekatkan diri padanya. Bukankah kamu juga mau menikahi perempuan keluarga Xiao? Itu kan hubungan yang sudah ada? Ingat, harus dengan segala cara. Minta maaf dari cucu Jenderal Lu. Kenapa kamu terlalu sopan? Kak Ipar, sebelumnya leluhur keluarga Li saya banyak bersalah. Semoga Kak Ipar bisa beri kata-kata baik untuk leluhur keluarga Li saya. Ampuni mereka kali ini. Bukan, kamu lepaskan dulu. Kamu setuju dulu. Bukan, kamu bahkan belum bilang apa masalahnya. Bagaimana saya bisa bantu leluhurmu? Saya tidak peduli, pokoknya saya sudah panggil Kak Ipar. Kamu cukup angguk, setuju saja. Orang ini otaknya ada masalah ya?
Baiklah, saya setuju. Kamu bangun dulu. Terima kasih Kak Ipar. Mulai sekarang Kak Ipar, saya adalah anjingmu. Suruh saya ke barat. Saya pasti tidak timur. Suruh saya barbak. Sudah. Bisa selesai? Kak Ipar, serahkan pada saya. Nona San, soal hari ini, apapun permusuhan antara keluarga San. Dengan Kak Ipar saya, sejujurnya orang ini saya jamin aman. Hanya dengan kamu? Hanya dengan saya. Luar biasa sombongnya. Tuan Qin, kamu datang. Mana si Louis itu? Tuan Qin, dialah orangnya. Wah, ternyata Tuan Qin. Apa Tuan Qin juga ada hubungan dengan masalah ini? Bagaimana kalau Tuan Qin juga kasih muka pada keluarga Li? Keluarga Li itu apa? Kalau kamu tambah satu kata lagi. Saya habisi seluruh keluarga Li. Kamu si Louis? Ada apa? Kakekmu cuma petani miskin, mau menyebut diri kaisar? Kalian orang miskin sengsara ini, seharusnya turun-temurun. Jadi anjing kami. Sekarang, segera berlutut minta maaf. Barangkali begitu, saya masih bisa tinggalkan jenazah utuh untukmu. Selesai. Bahkan keluarga Qin dari ibu kota provinsi Z datang. Diam. Louis, lihat sekarang masih berharap pada siapa? Bahkan Dewa Langit datang pun, tidak bisa selamatkan kamu. Berdurhaka. Berani lancang di hadapan Tuan Muda. Bahkan menghina Tuan. Aku cabut nyawamu. Masih Tuan Muda? Tuan, mungkin kalian belum tahu, leluhur saya sudah bersatu dengan 28 penguasa daerah untuk menghancurkan kakekmu. Si petani miskin ini, buat panggung darurat kakekmu. Tidak bisa bangun selamanya. Memangnya, di dunia manapun tidak pernah kurang. Pengkhianat dan pengkhianat, untung aku sudah menyiapkan senjata untuk kakek. Qin Guangwang, bukankah kamu bilang akan menghancurkan aku? Aku akan tunjukkan padamu, apa itu senjata sebenarnya. Qin Guangwang, bajingan, tak kusangka aku masih punya persediaan kan? Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Karena mengumpulkan 28 penguasa ini jadi satu. Jadi aku tak perlu repot satu persatu. Keluarga Qin, ya? Sebenarnya kita tak ada masalah. Tapi kamu yang cari gara-gara. Kalau tidak, nyawa anjing keluargamu. Ini masih ingin kubiarkan lebih lama. Tapi, kamu malah nekat terjun ke kubangan tai keluarga San. Jangan salahkan kakek lu tak punya belas kasihan. Nyawa keluargamu ini, aku ambil. Ambil nyawa keluargaku? Leluhur keluargaku adalah Qin Guangwang, penguasa perkasa di dunia Xuantian. Dan kakekmu? Segera jadi tahanan. Masih pikir aku takut padamu? Jahat. Diam. Tuan kita. Orang baik pasti dapat perlindungan, pasti selamat dari bahaya. Orang baik memang akan selamat. Tapi kakekmu itu miskin, tak tahu diri. Tak tahu sopan santun, tak tahu berapa mata Pangeran Qin. Betul, Tuan Muda Qin. Habisi mereka semua, termasuk si miskin itu. Tuan Muda Qin, serahkan mereka padaku. Jangan biarkan mereka mati dengan mudah. Aku akan menangkap dan menyiksa kalian semua selama 20 tahun. Biar kalian habiskan sisa hidup di penjara gelap gulita. Baik, Tuan Muda Qin, serahkan para wanita ini padaku. Tuan Muda San, bukankah kau sudah dikebiri? Masih tertarik pada wanita? Di rumahku kan ada sekelompok binatang. Kalian ini, marahlah sepuasnya. Lihat siapa yang bisa selamatkan kalian hari ini. Hei, kamu benar-benar percaya omongan si Qin itu? Bagaimana kalau dia gagal? Gagal? 28 penguasa, 28 pasukan, total 10 juta tentara. Sehebat apapun kakekmu, bisa menginjak-injak kakekmu. Dan orang-orang miskin ini jadi bubur. Mungkin sekarang kakekmu sudah berlutut minta ampun. Nasihat baik susah untuk orang yang memang ingin mati. Aku tak paham, di era teknologi ini. Perang kalian masih mengandalkan jumlah orang? Kalau bukan jumlah orang, apa jumlah sedikit? Jumlahmu sedikit? Aduh, aku takut. Cucu. Kakek, Cucu baik, luar biasa. Hebat sekali, cucu baik. Misil yang kau simpan untuk kakek ini, sungguh luar biasa kuat. Hanya beberapa tembakan, 28 penguasa, dan 10 juta tentara hancur. Tak tersisa sedikit pun. hebat kan? Wah kakek, aku tidak bisa bicara lama denganmu. Aku akan selesaikan dulu sampah-sampah ini. Aku akan simpan barang berharga untukmu. Kenapa? Kamu kaget sampai bengong? Tiba-tiba bicara dengan sepotong kayu busuk. Hah? Jangan-jangan kamu pakai kayu busuk ini untuk bicara dengan kakekmu? Baiklah. Hari ini kakek naik tahta. Biarkan sampah-sampah ini. Terus suara kakek, jangan kau mereka dengan mudah. Kakek lanjut naik tahta dulu. Diterima. Dengar ya, kakekku sudah bereskan semuanya. Dan sekarang sudah mulai naik tahta. Kakek memang kakek. Sinyal mana? Halo kakek, kakek tolong bantu aku.
Hancurkan sampah-sampah ini. Santian, kau berulang kali menghina tuan muda dan junjungan. Hari ini keluarga San akan dimusnahkan, seluruh klan selamanya takkan terlahir kembali. Ambil sepotong kayu busuk, bicara sedikit, langsung mau musnahkan seluruh keluarga. Kenapa kalian belajar aktingnya? Kalau begitu, pertunjukan ini memang cukup bagus aktingnya. Kayu busuk juga wajar, seperti leluhur kalian yang tak pernah melihat dunia, bahkan tak tahu apa itu. Dua dunia terhubung. Leluhur keluarga Qin adalah raja-raja feodal yang menguasai dunia Xuanlang selama ribuan tahun. Apa yang belum dia lihat? Apalagi yang disebut dua dunia terhubung ini. Bahkan belum pernah didengar, mungkin ini cuma hayalan. Kalian orang miskin ini. Sudahlah, aku tidak mau membuang waktu dengan orang-orang tak berpengetahuan seperti kalian. Jujur ku beritahu, leluhurmu bersekongkol dengan 28 raja feodal itu sudah semuanya dihancurkan. Termasuk leluhurmu. Saranmu sekarang cepat-cepat kumpulkan karma baik, kalau tidak nanti di sana kena siksaan kejam. Tak berpengetahuan, sekarang akan kuperlihatkan bagaimana keluargaku berkomunikasi dengan leluhur. Sekalian kuperlihatkan bagaimana leluhur keluarga Qin mengiris kakekmu sepotong demi sepotong. Datang, buka altar sembahyang leluhur. Hidup Kaisar, hidup hidup hidup. Bangunlah, terima kasih yang mulia. Sekarang aku sudah tidak. Kami telah menaklukkan 28 raja feodal. Langkah selanjutnya akan mengirim pasukan ke negara Weo. Biar mereka kembali merasakan rasa Big Bu dan Old Bu. Junjungan, bagaimana menghadapi Raja Qin Guang? Naikkan pedang pembasmi iblis. Tidak junjungan tidak. Ayah angkat, aku telah dibutakan mata. Mempercayai omong kosong orang jahat yang mulia berhati lapang. Ampuni aku sekali ini, aku tidak berani lagi. Dia sedang apa? Sembahyang leluhur, keluarga Qin punya pengaruh besar di Tianxuan Realm. Kalau mau bayar harga yang cukup tinggi, bisa buka portal untuk komunikasi antar dunia. Wah, berlebihan banget. Berlebihan? Komunikasi dengan Tianxuan Realm butuh biaya besar. Kamu kira dupa yang baru kutaruh ini apa? Ternyata dupa persembahan premium dari kayu nanmu emas. Dupa persembahan. Betul. Dupa biasa cuma pakai kulit dalam pohon elm dan bahan umum seperti bletilla. Tapi dupa yang Master Qin ini dari kayu nanmu emas. Berisi lebih dari 100 bahan langka seperti saffron dan kesturi. Bodoh. Kalian rakyat jelata mana mungkin tahu cara keluarga Qin. Satu batang ini harganya 100 juta. Salah, 200 juta. Wah, besar sekali. Habis 200 juta. Cuma buat sembahyang leluhur? Sungguh boros sekali. Aku biasa sembahyang cuma nyalain 2 lilin. Apa terlalu salah-salah? Kamu adalah pewaris, tubuhmu sangat berharga. Pakai 2 lilin nggak masalah. Leluhur keluarga Qin, cucu Qin Fei. Hari ini mohon bicara dengan leluhur. Sembahyang leluhur beneran bisa ketemu nenek moyang? Nggak tahu. Bodoh. Kalian rakyat jelata. Mana mungkin tahu cara keluarga Qin? Hubungi dewa lewat sembahyang. Cuma hal biasa. Bahkan ada yang bisa kirim barang dari Tianxuan Realm. Oh, bisa pinjam barang dari Tianxuan Realm juga? Tentu. Lihat, koin tembaga ini dipinjam dari langit. Koin Buddha berharga puluhan juta, harta karun. Apa ini koin keberuntungan Tianxuan yang legendaris? Katanya satu koin bisa nambah umur manusia setahun. Keluarga Li lumayan juga punya pengetahuan. Koin keberuntungan ini cuma bisa nambah umur setahun. Kalau dapat, Giok Phoenix legendaris bisa nambah 20 tahun. Cuma koin keberuntungan, nggak istimewa. Kamu punya, aku jelas nggak punya. Nggak punya ngomong apa? Aku nggak punya tapi dia punya. Aku? Iya, ambil hadiah yang Marshall kasih ke kamu. Cepat tunjukin ke semua orang. Ini ya? Ini Giok Phoenix dari Tianxuan Realm? Nggak mungkin. Ini di Tianxuan Realm juga barang yang nggak ternilai harganya. Kamu perempuan dari keluarga kecil, mana mungkin punya ini? Cucu? Kamu dapat ini dari mana? Aku nggak tahu. Ini Louis yang kasih ke aku. Bahkan jimat Feng Pei aja bisa dikasih ke orang. Ini Louis. Memang luar biasa. Bagus, menantuku yang baik. Bukan, ini kakekku yang kasih. Mau jimat gini buat apa sih? Nanti pas leluhur keluarga Qin keluar, baru kamu sadar. Beda jauh antara kita. Mohon leluhur menampakkan diri. Ada apa? Lapor, yang mulia, sepertinya keturunan keluarga hamba. Kayaknya lagi upacara sembahyang leluhur. Hamba tidak tahu. Apakah harus ditemui? Nah, karena kamu panggil aku ayah angkat. Aku kasih kesempatan sekali. Temui aja.
Sekalian suruh dia minta maaf ke cucuku. Sekalian urusin urusan terakhirnya. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau gitu, hamba yang bersalah mohon pamit. Nggak usah ribet-ribet. Di sini aja ketemu. Nggak pantas kan? Kenapa nggak pantas? Hamba yang bersalah khawatir keturunan, kami nggak kenal nama besar Yang Mulia. Nanti nyinggung Yang Mulia, nggak bisa tanggung jawab. Saya suruh ketemu di sini. Ketemu di sini. Baik. Mohon leluhur menampakkan diri. Leluhur, ada apa? Panggil buru-buru buat apa? Leluhur, cucu si kampungan Luming itu. Lui bilang, leluhur sama 28 panglima perang. Gagal nyerang si bajingan Luming. Ini lelucon banget. Kalian lihat kan? Leluhur marah. Kalian tamat. Termasuk leluhur-leluhur kalian yang melarat, tamat semua. Sinyalku jelek nih, ditutup dulu ya. Leluhur. Kenapa nih? Sembahyang leluhur sebelumnya nggak pernah putus. Kali ini leluhur bilang sinyal jelek? Masa di sana juga ada sinyal? Yang Master Qin, leluhur kita gimana nih hari ini? Leluhur keluarga Qinku ada urusan penting. Tapi keluarga Qinku kan besar dan berakar kuat. Walaupun nggak pakai kekuatan leluhur. Buat ngancurin lu. Gampang banget. Tunggu aku siapin dulu. Berani lu aku. Siapin apa? Dari tadi udah gak suka sama lu. Keluarga Qin lu gimana? Hebat? Kayak terus sombong. Dari dulu udah gak suka sama lu. Gak nyangka keluarga Qin pengaruhnya sebesar ini, sampai gubernur yang terhormat. Harus nurut perintah mereka. Yang Master Lu, saya Shaolong. Cuma Gubernur Han Cheng. Hari ini bisa ketemu Yang Master Lu, adalah rezeki beberapa turunan saya. Saya cuma berharap nanti Yang Master Lu bisa kasih tahu kata-kata baik keluarga Shao di depan lu. Wah, Pak Gubernur terlalu rendah hati kalau bicara begitu. Tuan Gubernur, Anda ini. Jangan panggil aku Tuan Gubernur. Aku tidak punya kapten keamanan sepertimu. Kau pikir aku tidak tahu semua yang kau lakukan? Mulai sekarang, jabatanmu dicopot. Apa? Aku? Shaolong, kuingatkan kau. Aku Sansue, bahkan tidak sudi melihatmu. Apalagi jadi kapten keamanan. Tuan Qin, kau harus membelaku. Shaolong, si tua bangka. Kau ngapain? Leluhur keluargaku menyuruhmu datang untuk mencari si miskin ini. Bukan untuk menjilatnya, Qin Fei. Kakek Tuan Lu menyatukan dunia Tianxuan, sementara leluhur keluargamu, Qin, hanyalah tahanan. Aku sarankan kau berhati-hati dengan ucapanmu. Pikirkan baik-baik bagaimana minta maaf dan minta ampun pada Tuan Lu. Kau bilang leluhur keluargaku Qin adalah tahanan? Hari ini, akan kutunjukkan padamu bagaimana si Lu si kampungan itu mati dalam perang. Yang Mulia, beri aku kesempatan lagi. Seluruh klan Qin akan mengabdi padamu. Dari generasi ke generasi, menjadi budak setia. Kalau begitu, jelaskan baik-baik pada keturunanmu. Leluhur klan Qin di atas, cucu Qin Fei. Hari ini, sekali lagi memohon leluhur berkenan berbicara. Proyeksi dua dunia, digunakan sekali. Proyeksi dua dunia yang bernilai ratusan tael. Sepertinya leluhur klan Qin berhasil mengepung si pengkhianat Luming. Leluhur. Jubah naga? Apa leluhur keluarga Qin dinobatkan sebagai kaisar? Ya, benar. Leluhur keluarga Qin memegang pasukan besar. Begitu kakek Lui meninggal, tahta kekaisaran pasti milik keluarga Qin. Selamat, leluhur. Cucu Qin Fei, doakan leluhur klan Qin. Panjang umur, panjang umur, panjang umur selamanya. Sial. Jangan-jangan kakek kalah? Tidak mungkin. Kau harus percaya pada Tuan dan hadiah yang dikirim Yang Master. Leluhur. Tuan Qin, jangan-jangan kau salah sujud? Bagaimana kalau yang kau sembah bukan leluhurmu, tapi kakekku? Raja Qin Guang, kau ingin jadi kaisar? Yang Mulia, ini salah paham. Dengar penjelasanku. Ambisiku besar tapi kemampuanku terbatas. Mana pantas bicara jadi kaisar? Cucumu ini sudah memanggilmu panjang umur. Bagaimana kalau jubah naga ini kulepaskan untukmu? Aku difitnah, Yang Mulia. Oh, ternyata fitnah? Kalau begitu, kau dan keturunanmu, jelaskan baik-baik. Tapi jika penjelasannya buruk, seluruh klan Qin dan keturunannya bisa dalam bahaya. Baik. Leluhur surgawiku sudah jadi kaisar, sementara kau hanya tahanan. Berdasarkan apa kau bicara padaku seperti ini? Ini bagaimana bisa bukan leluhur keluargaku Qin? Apa ini kakekmu? Leluhur, apakah Anda masih ingat aku? Qin Fei, kepala keluarga Qin berikutnya. Oh, kamu Qin Fei ya? Kalau begitu, kamu tidak perlu jadi kepala keluarga Qin selanjutnya. Maksud Anda, saya langsung naik jadi kepala keluarga? Qin Fei,
Terima kasih banyak, leluhur. King Fei pasti akan memimpin keluarga dan sesama anggota menuju kemakmuran. Berlututlah. Kamu sudah buat masalah besar, tahu? Dari mana omongan itu? Anda sudah menyebut diri kaisar, keluarga Qin pasti sudah naik ke posisi tertinggi. Masalah apa lagi yang ada? Diam. Saya, Qin Guangwang, seumur hidup adalah anjing setia kaisar. Seumur hidup adalah anjing kaisar. Leluhur, apa yang Anda bicarakan? Kata-kata yang kejam. Qin Guangwang. Kamu benar-benar ingin jadi kaisar? Kaisar, Anda salah paham. Itu keturunan keluarga Qin saya, dia sudah gila. Leluhur, apa yang Anda bicarakan? Bagaimana saya bisa gila? Saya bilang kamu gila, ya kamu gila. Leluhur, apakah Anda disandera oleh Lu Ming? Leluhur, jangan tegang. Bukankah 28 pasukan pemberontak sedang mengepungnya? Sebentar lagi, cucu akan menangkap Lu Yi. Begitu dia berani bertindak, saya langsung bunuh Lu Yi. Berani kamu. Leluhur, dengan kekuatan keluarga Qin kita, membunuh Lu Yi bukan masalah besar. Apa kamu ingin saya hancur berkalang tanah? Asal 28 pasukan pemberontak berhasil menembus gerbang kota, Anda akan dapat jasa utama. Nanti keluarga Qin kita akan makmur lagi selama 1000 tahun. Diam. Cuma 28 pasukan pemberontak? Tidak. 28 pasukan pemberontak itu akan musnah. Bagaimana mungkin? 28 pasukan pemberontak tidak bisa bunuh satu orang biasa? Bagaimana tidak mungkin? Kaisar perkasa dan pemberani, tak tertandingi. Menghancurkan 28 pasukan pemberontak, mudah saja. Kamu masih tidak mau sekarang. Manfaatkan suasana hati kaisar yang baik, bersujud minta maaf. Untuk dapat cara mati yang cepat. Qin Guangwang, sudah selesai? Baiklah. Lalu, lenyaplah. Leluhur. Tampaknya sandaranmu juga sudah hilang. Meski leluhur keluarga Qin tidak ada lagi, dengan kekuatan keluarga Qin kita tetap bisa bunuh kamu, buat kamu temani saya mati. Kamu masih belum paham situasimu sekarang. Atas perintah langit, keluarga Qin dan San mengabaikan langit. Keluarga Qin dan San mengabaikan langit, merusak dunia, menghina nyawa. Dosa besar. Semua anggota keluarga Qin dan San dijatuhkan ke dunia Xuantian jadi budak. Selamanya tidak bisa terlahir kembali. Kakek, keluar ambil peralatan baru. Wah cucuku sayang, peralatan apa lagi nih? Iya, jangan bakar uang lagi. Sekarang dunia Xuantian inflasi karena kamu bakar. Jangan bakar uang, ini perlengkapan baru untukmu. Perlengkapan baru apa? Peluncur roket multipipa Katyusha. Itu sudah tidak cocok dengan status kakekmu. Lalu apa? Lihat. Ini adalah... Kakek lupa, bola kecil ini aku sebut Sart Bomba. Juga disebut bom hidrogen Sart, setara 170 juta ton TNT. Kan? Ini tidak perlu digunakan. Sekarang beberapa negara tetangga tidak terlalu stabil, kan? Aku ingin kamu gunakan ini untuk menghilangkan beberapa negara kecil. Menggentarkan mereka. Masuk akal. Baginda, Pangeran Mahkota sangat berbakti. Bagaimana kalau Pangeran Mahkota turun melihat kerajaanmu? Ada benarnya. Kakek, aku tidak setuju. Kakek, aku juga tidak setuju. Kalau begitu, kalian segera pulang saja. Baik. Sart Bomba. Kakek,